kelas itu kelas 4, pelajarannya IPAS. Iya, ya begitu ya. Nah, semoga kita besok diberi kesehatan, bisa melakukan supervisi dengan baik ya Bu Asti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Asti atas kesempatannya. Sama-sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum. Ya, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Kita cek dulu ya. Dwi Anggita, Pai Setia, Kaila Sapia, Kanza Silvia, MAK, Dedi Antoni, Abi, Naila, Firgi, Wisnu, Yasmin, Zakia, Yasmin Isida. Hilang ya, kalau lebih dari 3 hari tidak boleh lagi Nah, kalau lebih dari 3 hari itu yang namanya alfa. Nah, makan hadir. Berarti cuma 1 orang ya yang tidak hadir hari ini ya. Ya. Apa pelajaran kita hari ini? IPAS. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa? Bisa. Ayo, tepuk semangat. Stop. Tujuan pelajaran kita hari ini mengidentifikasi bagian tumbuhan, dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesa dan menaikkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bahan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, kemarin kan kita kan pernah belajar dah. Nah, belajar di kelas kemarin tentang apa? Tentang tumbuh-tumbuhan. Siapa yang tahu kemarin tuh apa tumbuh-tumbuhan? Apa? Masih ingat dah? Apa? Apa baik?
Ngitung karena ini akar tunggangnya itunya akarnya kecil banyak banyak cabang. Ini akar apa ini? Ini akar serabut. Mengapa dikatakan akar serabut? Batangnya pendek akarnya, sedangkan akarnya besar kan, panjang dan lagi banyak cabang-cabang yang kecil. Kalau tadi itu cuma sebatang sampai bawah, tapi kecil banyak dan cabang kecil. Nah kalau akar serabut ini besarnya banyak, tapi yang kecilnya banyak juga di ujung akar yang besar. Nah, kan? Adakah perbedaannya akar serabut dengan akar tunggang? Ada perbedaannya? Perbedaannya adalah akar serabut akarnya besar-besar tapi banyak cabang. Kalau akar tunggang apa? Akarnya kecil-kecil sampai ke ujung batangnya, ujung akarnya. Tahu kan perbedaannya? Tahu. Sekarang, ayo. Sekarang coba maju ke depan satu-satunya. Biar tahu banyak yang di rumah, jangan lupa. Ayo, maju sikap dulu. Dari apa? Igi. Ayo, maju. Dari igi. Ini akar apa? Akar serabut. Bukan akar serabut dong. Kenapa dikatakan akar serabut? Karena ada yang besar dan kecil. Cabangnya banyak. Oke. Yang itu lagi. Aladi cepat sini lagi. Ayo. Ini akar apa namanya? Akar apa? Akar serabut. Mengapa dikatakan akar serabut? Akarnya lebih besar dan banyak lagi akar yang kecil. Ayo, seperti ini ayo. Ini akar apa namanya? Akar tunggang. Apa dikatakan akar tunggang? Cabangnya besar atau kecil? Kecil. Oke, maju lagi sepeda. Ini akar apa namanya? Akar tunggang apa dikatakan akar tunggang? Panjang karena banyak, kecil sampai akarnya sampai ke ujung. Ayo lagi, ayo. Itu akar apa namanya? Akar tunggang. Ya, apa dikatakan akar tunggang? Karena banyak cabangnya kecil-kecil. Ayo lagi maju.
Apa bentuknya? Kayak isi ubi ya? Putih. Betul. Itu yang dinamakan umbi. Besok apa namanya? Apa itu umbi? Kita bisa jawab. Sekarang kita udah tahu. Itu yang ada di bawah pisang itu yang dinamakan umbi. Water dan singkong adalah contoh umbi dan akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Berarti ubi jalar, ada ubi jalar.
daun yang ada di sekitar kalian. Carilah daun-daun yang memiliki bentuk tulang berbeda. Cobalah untuk menggambar tulang daun itu pada tugas kalian. Nah, tadi kan kita kan udah tahu kan akar bentuk akar dua akar tadi tahu? Yang tadi akar juga bisa menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan dan tumbuhan seperti apa? Wartel. Itu yang dinamakan akar apa? Wartel begitu? Akar tunggang. Lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar tersebut? Jadinya akar seperti tanaman singkong. Singkong adalah akar serabut. Coba kalian lihat fotonya. Beda nggak wartel sama singkong? Beda. Kenapa beda? Wartelnya batangnya adalah menjadi makanan. Sedangkan singkong adalah akarnya menjadi makanan bisa dimanfaatkan. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar itu kita sebut sebagai umbi. Nah, tahu yang umbi itu tahu? Apa itu umbi? Umbi seperti pohon pisang. Dekat pohon pisang itu ada di bawahnya itu yang bulat, yang di luarnya akar-akar. Yang di tengah itu umbi. Coba kita belah menjadi apa? Apa bentuknya? Kayak isi umbi ya? Putih. Betul. Itu yang dinamakan umbi. Besok namanya apa itu umbi? Kita udah bisa jawab. Sekarang kita udah tahu. Itu yang ada di bawah pisang itu yang dinamakan umbi. Wartel dan singkong adalah contoh umbi dan akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Berarti
perbedaannya. Bikin daun 1, daun 2. Bu, apa deh ibu ulangin bobo? Ini lah, bapak ulangin. Iya. Sudah latihannya. Nah, sudah latihannya. Sudah, kalau sudah, boleh masing-masing ke depan hasil kerja kalian. Bisa? Nah, kita mulai dari kelompok 1 ya. Ayo, maju ke depan, ayo. Jelasin ke temannya hasil diskusi kalian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mendiskusikan hasil kerja kami Dari dari kelompok. kelompok 1. Ayo. Ini dari hasil kerja keras kami. Daun satunya sebelahnya berbentuk melengkung, dan satunya lagi lurus seperti tulang ikan. Apakah teman-teman pernah melihat tulang ikan? Pernah. Seperti inilah bentuk tulang ikan. Nah, lurus baru punya Punya cakar. Ini dari orang mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 lagi. Ayo.
Jadi perbedaan daun satu dan daun dua adalah daun satu tulangnya melengkung, tulangnya melengkung. Inilah hasil kami. Terima kasih. Selesai kan pelajaran hari ini? Nah, sudah selesai. Apa kesimpulan belajar kita hari ini? Sebelum Ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini, Ibu mau kasih pertanyaan dulu, ya. Jenis daun tadi ada berapa? Jenis akar ada berapa? Jenis akar tadi ada berapa? Dua. Yang pertama tadi akar apa? Tulang. Yang kedua akar serabut. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah jenis tulang ada dua. Jenis akar ada dua. Yang pertama tadi akar tunggal dan kedua akar serabut. Nah, yang akar serabut itu adalah apa? Akar apa? Yang serabut akar apa? Yang banyak cabangnya kecil. Akar serabut. Akar serabut apa tadi? Akar yang masih basah mempunyai cabang-cabang yang kecil. Yang akar serabut itu mempunyai umbi. Itu yang dinamakan umbi. Apalagi tadi? Seperti kentang di pohon pisang. Manfaat tumbuhan bagi manusia apa? Bagi kita apa manfaatnya? Sebagai bahan sumber makanan, yang keduanya sebagai bahan penambang. Yang ketiga obat-obatan. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Asfi, di sini saya sudah melakukan supervisi di kelas Ibu ya Bu Asfi. Nah, sekarang yaitu tahap pra-observasi. Nah, saya melakukan pra-observasi bersama rekan sejawat saya yaitu dengan Ibu Asfia SPD. Beliau mengajar di kelas 4 SDN 204 Grade 1 Sinter Orgadi. Nah, Bu Asfi, pada pasca observasi ini, gimana kabarnya Bu Asfi? Alhamdulillah baik. Bu Lina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Asfi, kita kan sudah melakukan supervisi di kelas nih. Ya. Hari ini kita sebagai supervisi yaitu melakukan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan Bu Asfi pada pasca observasi ini, yaitu kepada proses pembelajaran kelas. Bagaimana menstimulus peserta didik? Bu Asfi, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apakah indikator capaian yang akan Ibu capai ini sudah tercapai? Kalau menurut saya
sesudah Sudah sesuai. sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Namun sudah maksimal. Berarti yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran yaitu indikatornya sudah sesuai ya Bu ya. Ya, Nah, siswa sudah antusias pada proses pembelajaran. Siswa fokus mengikuti proses pembelajaran Bu Aslia. ya. Mengikuti proses pembelajaran dan siswa pun sudah paham terhadap materi yang Ibu sampaikan. Bu Asli, untuk pembelajaran ke depannya, apa yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran selanjutnya? Yang saya akan melakukan proses pembelajaran ini ke depannya lebih baik lagi menyiapkan media pembelajaran yang saya ajarkan, yang saya lebih baik lagi lah pokoknya. Persiapan matang lagi lah. Pokoknya saya sebelum mengajar itu harus siapkan semuanya dulu, baru saya mulai mengajar. Ya, berarti dari Ibu ini yaitu Ibu akan mempersiapkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu Asli. Iya. Jadi akan melakukan peningkatan pada proses pedagogi dan hasilnya akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya. Nah, Bu Asli, dari yang Ibu lakukan, anak murid yang belum aktif menjadi aktif ya Bu Asli ya. Ya, Apakah dari pembelajaran yang Ibu lakukan, anak murid Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? ya. Anak sudah puas karena mereka senang belajar dengan cara berdiferensiasi dan siswa senang. Wow, mantap sekali ya Bu Asli. Iya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa akan senang mengikuti proses Jadi semua siswa itu aktif. Nah, tidak ada yang diam, tidak ada yang, pokoknya semuanya aktif lah. Semuanya. Jadi dengan adanya kita melakukan observasi ini, Ibu Asli akan meningkatkan proses pembelajaran